Ini adalah perumpamaan yang dimulai dari pertanyaan Petrus tentang berapa kali dia harus memaafkan sesamanya. Yesus menjawab 70 kali 7 kali, lalu memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang raja yang sedang melakukan perhitungan kepada hamba-hambanya. Lalu datanglah seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta. Zaman itu, talenta adalah satuan yang paling besar. Sebagai perbandingannya, besar pajak dalam 1 tahunan dari seluruh kerajaan Herodes Agung hanya 900 talenta. Artinya, 10.000 talenta adalah jumlah yang terlalu besar untuk ditanggung, apalagi untuk satu orang. Atau dengan kata lain, hamba ini sudah bisa dipastikan tidak akan bisa membayar semua hutangnya. Sehingga raja berencana menjual dia beserta anak, istri, dan segala miliknya untuk membayar hutang. Tapi karena hamba ini meminta belas kasihan, tergeraklah hati raja, lalu ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Hanya saja ketika dia keluar dari hadapan raja dan bertemu dengan kawannya yang berhutang 100 dinar kepadanya, dia menangkap dan mencekik kawannya, lalu meminta kawannya untuk melunasi hutangnya. Kawannya meminta belas kasihan kepadanya, tapi dia menolak dan menyerahkannya ke dalam penjara sampai dia melunasi hutangnya. Asal tahu saja, upah sehari adalah 1 dinar dan 6.000 dinar adalah 1 talenta. Artinya, hanya dengan bekerja selama 100 hari, kawannya bisa membayar hutang. Berbanding terbalik dengan hamba tadi yang berhutang 10.000 talenta. Atau dalam dinar berarti 60 juta dinar, alias dia harus bekerja selama 60 juta hari atau 164.384 tahun. Alias mustahil hamba yang telah diampuni tadi membayar hutangnya. Kawan-kawannya yang melihat kejadian ini segera melaporkan kepada sang raja yang murah hati tadi. Begitu mendengar hal ini, sang raja langsung menyerahkan hamba yang jahat ini kepada algojo-algojo sampai hamba yang jahat ini melunasi hutangnya, atau dengan kata lain, tidak ada pengampunan lagi. Tuhan Yesus menutup perumpamaan ini dengan mengatakan bahwa Bapa di surga juga akan melakukan hal yang sama bagi kita semua jika kita tidak mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Perumpamaan ini tidak mengajarkan kita untuk memberi pengampunan kepada semua yang berhutang kepada kita, tapi di sini kita belajar bahwa kasih Allah kepada kita tidak ada batasnya. Keadilan Allah adalah memberi kita pengampunan melalui pengorbanan satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hutang menggambarkan dosa yang tidak mungkin kita lunasi, sedangkan pengampunan raja menggambarkan keadilan sekaligus kasih karunia Allah kepada semua orang. Hanya saja, apakah kita benar-benar sadar bahwa kutuk dosa yang seharusnya kita tanggung sudah ditanggung Yesus di kayu salib? Jika iya, tentu kita akan melakukan hal yang sama kepada saudara kita yang berhutang kepada kita, yaitu mengampuni mereka.